Terjebak satu malam yang indah. Bab 133. Dia tidak heran atau sakit hati mendengar penuturan dari sang tante. Baginya, itu hal biasa. Dan dia tidak membuatnya lantas membenci sang tante. Setelah meletakkan kembali cangkirnya, Ernia menatap Tante Rena dengan senyuman termanis yang dia miliki. "Tante, aku tetaplah anak yatim yang besar di panti asuhan. Orang tuaku ada di sana. Apapun predikat yang Tante berikan untukku, itulah aku. Dan aku berterima kasih untuk itu," ujar Ernia kemudian. "Meski kenyataannya aku adalah anak kandung dari kakak tante. Tapi, separuh hidupku ada di dalam keluarga panti. Maaf, jika pada akhirnya kehadiranku justru menghadirkan kesenjangan bagi tante. Aku tak pernah memiliki niat itu sama sekali," tutur Ernia sekali lagi. Menanggalkan nama yang biasa dia ucapkan selama bersama keluarga sang ayah. Ernia memilih menggunakan sebutan "aku" untuk dirinya sendiri. "Takdir yang membawaku sampai di sini memberiku banyak arti tentang indahnya memiliki keluarga yang selama 32 tahun lamanya tak pernah aku impikan. Sebab, saat ibu panti berkata jika keluargaku semuanya meninggal saat terjadi kecelakaan, sejak saat itu juga aku menyatakan diriku sebatang kara," imbuhnya lagi. Ernia menarik nafasnya, lantas menoleh ke sebuah figura yang terpampang di dinding. Ada gambar kedua orang tuanya, di mana Ernia bayi ada dalam gendongan sang ibu, sementara Gladys ada dalam dekapan sang ayah. Perlahan, garis bibirnya membentuk lengkungan indah di wajah cantik Ernia. "Aku tak pernah memimpikannya akan berada di sini, Tante. Bersama Tante Rena, Tante Lena, juga kakek dan nenek. Sebab, aku merasa memang aku hanyalah seorang diri. Jadi, aku tetaplah Ernia Kusumaningrum yang orang tahu terlahir dari panti asuhan," lanjutnya lagi. "Kuma." Lena mencoba mencegah Ernia menceritakan kisah pilunya. Dia berharap Ernia bercerita bagaimana dia berjuang untuk hidup dan bersekolah dengan baik, hingga derajatnya terangkat tinggi. "Tidak, Tante. Aku tidak pernah bisa melupakan perjalanan indah itu. Bagiku, semua itu adalah pengalaman berharga yang tak akan dirasakan orang lain. Sebab, aku yakin setiap manusia terlahir dengan jalan yang berbeda, alur hidup yang berbeda, serta garis rezeki yang berbeda," tambahnya lagi. Iyalah. Kalau kamu dulu tidak dinikahi sama papanya Kinan, pasti kamu nggak akan hidup enak. Iya, kan?" sela Rena, yang kini semakin terlihat sinis terhadap Ernia. Ernia tertawa kecil seraya menundukkan kepalanya. Sementara Lena mendelik ke arah adiknya. Dan Rena hanya mencelos mendapatkan tatapan tajam dari sang kakak. "Tante sepertinya paham tentang perjalanan hidupku. Jadi, untuk apa aku bercerita? Iya, kan? Mari, dicicipi kuenya, Tante. Ini dessert baru di restoran utama, loh. Semoga Tante suka, sebab baru 2 hari lalu kita sediakan. Dan makanan apa ini? Sepertinya kurang menarik," timpal Rena, seraya memperhatikan mini cake coklat yang ia pegang di tangan kanannya. Ernia sontak merapatkan bibirnya dan kembali tersenyum samar. Lena menyambar mini cake yang dipegang adiknya itu, lantas segera mengunyahnya hingga tak tersisa. Matanya nyalang menatap Rena. "Wah, makanan apa ini? Kok, dari penampakannya terlihat enak. Om boleh mencicipi?" "Tidak." Tiba-tiba suami Tante Lena masuk bersama suami Tante Rena. Keduanya sama-sama mengambil satu mini cake, lalu melahapnya. Dan keduanya saling tatap dengan mulut mengunyah tanpa henti.
Hanya gerakan kepala dan mimik wajah mereka yang menggambarkan rasa yang sedang mereka nikmati. Lena tersenyum miring saat melihat adik iparnya kembali mengambil satu cake dan memakannya dengan begitu lahap. Rasanya ingin sekali dia terbahak dan menertawakan adiknya. Tapi, saat Lena menatap Ernia, istri Awan memberikan kode agar sang tante diam. "Bagaimana, Om? Kurang apa kuenya?" tanya Ernia, saat suami Rena sekali lagi mengambil kuenya yang ketiga. Ini super lembut, Kuma. Kematangan yang cukup, rasa manis yang tidak terlalu, membuat rasa cake ini tidak membosankan. Dan, taburan kismis di atasnya membuat tampilan kue ini benar-benar menarik. Apalagi rasa yang premium punya. Om yakin, pasti banyak yang suka dengan cake ini, jelas suami Tante Rena. Menjabarkan kesempurnaan hidangan yang dia santap dengan begitu lahap. Rena meneguk salivanya berat, lalu menyikut pinggang sang suami dengan kuat. Membuat sang suami refleks dan menoleh cepat. Lalu menyuapkan sisa potongan cake yang dia pegang. "Cobain, Mah. Ini super lembut dan super enak. Kamu harus mencicipinya," ujar sang suami. Membuat Rena semakin mendelik, saat kudapan itu telah masuk ke dalam mulutnya. Dan lumer perlahan di dalam sana. Rena ragu-ragu untuk menatap kakak dan keponakannya. Saat mulutnya mengunyah perlahan cake yang didapat dari sang suami. Lena menaikkan satu alisnya, menatap sang adik. Sementara Ernia justru tertarik dengan kalimat yang keluar dari suami sang tante. "Wah, sepertinya Om Danu tahu banyak tentang perbakingan. Bisa sedetail itu menjelaskannya," ujar Ernia menatap suami sang tante. "Ibu dulu biasa bikin, Kuma. Dan Om yang selalu bantuin. Jadi, sedikit banyak Om tahu cara mengolah, dan bahan-bahan yang dibutuhkan," sahut suami Lena. Ernia dan Lena saling tatap dan melemparkan senyuman. Lantas kembali beralih menatap ke arah Om Danu yang seolah tak ingin berhenti untuk menghabiskan cake yang ada di atas piring saji. "Boleh dong, Om. Bagi resep yang asli dari ibu Om Danu. Pasti rasanya enak ya Om. Kuenya," celetuk Ernia, memancing Omnya untuk kembali bercerita. Benar saja. Suami Tante Rena bercerita tentang banyak resep-resep dessert yang pernah diolah oleh mending ibunya. Seperti puding ceri, muffin coklat, dan makanan manis lainnya. Yang semuanya dia ceritakan dengan begitu detail. Membuat Ernia mengangguk dengan senyuman mengembang di wajahnya. Sesekali Ernia melirik ke arah Rena, yang diam-diam memakan sisa kue yang ada di meja. Lena menahan tawa, saat melihat tingkah adiknya yang baginya konyol itu. "Wah, boleh dong Om, sesekali eksekusi di sini. Biar sama-sama kita buat. Siapa tahu aku bisa belajar, kan? Kalau rasanya juara, bisalah dibawa ke Restio," seloroh Ernia. Membuat suami Rena semakin tersenyum bangga. "Hahaha, resep jadul, Kuma. Takutnya malah merusak nanti," sanggahnya. "Kalau belum dicoba, mana tahu hasilnya, Om. Ibarat telur. Telur itu tidak akan menjadi kudapan nikmat, jika hanya teronggok butiran telur. Harus dipecah, agar bisa diolah." Ernia membalas kata-kata suami Tante Rena. Pria berperawakan tinggi besar dengan jambang tipis itu tersenyum seraya mengangguk tanda paham akan makna yang Ernia sampaikan padanya. Lena mulai tersenyum, saat Ernia mulai berbicara dengan bahasa bijaknya. "Apa hubungannya sama telur, coba?" "Nggak nyambung," celetuk Rena, seraya mendengus kesal. Ernia tertawa kecil mendengar kata-kata tantenya. Sementara Lena menepuk dahinya. Sebab adiknya lagi-lagi tak paham apa yang disampaikan oleh keponakannya itu. "Begini Tante. Tante kalau mau masak telur,
dipecah dulu nggak cangkangnya. Ujar Ernia. Kalau direbus, ya pakai cangkangnya lah. Rena menjawab dengan sinis. Ernia kembali tertawa lirih. Lalu sedikit membetulkan letak duduknya. Dan kembali menatap sang tante yang masih juga bersikap dingin padanya. Apa lantas tidak dikupas saat hendak dimakan atau diolah kembali, tante? Tanya Ernia. Ya ampun, masa ia begitu saja ditanya? Anak kecil juga tahu, Kuma. Namanya makan telur rebus ya dikupaslah. Masa iya butiran begitu? Aneh, cibir Rena dengan bibir yang bersungut. Nah, artinya, kan dikupas. Intinya, ketika manusia ingin berkecimpung dalam dunia bisnis atau pekerjaan, coba saja dulu. Ibarat kata, pecah saja dulu telurnya. Mau didadar, diceplok, diorak-arik. Itu adalah hasil dari usaha yang ada. Bahkan, kita akan tahu telur itu busuk atau tidak ketika kita sudah memecahnya, bukan? Jelas Ernia. Yang membuat Rena mengerutkan keningnya. Sebab dia kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh Ernia. Sementara, suaminya mengangguk pelan, seraya menghela nafasnya. Om sepertinya banyak tahu tentang makanan. Kenapa Om tidak mencoba bisnis olahan makanan saja? Bukankah itu sesuai dengan kemampuan potensi diri? Ujar Ernia kemudian. Apa sih, Kuma? Om itu sudah capek mengurus perusahaan. Mana ada waktu buat usaha? Lainnya, sanggah Tante Rena, yang kurang suka dengan opini yang Ernia sampaikan. Wah, Om malah tidak terpikir itu, Kuma. Ide kamu sepertinya bagus. Tapi, apa kamu tidak apa-apa kalau kita sama-sama buka usaha berupa kudapan, Kuma? Suami Tante Rena justru menyambut dengan baik. Ernia tertawa lirih, seraya menatap bergantian ke arah Om dan tante-tantenya. Wanita cantik itu menatap satu persatu Om dan tantenya. Om, enggak mau. Nanti disangka nikung usaha orang, ujarnya sekali lagi. Ernia terdiam dengan seulas senyum di wajahnya. Menatap kembali suami Tante Rena, yang meminta jawabannya. Baru saja Ernia hendak berbicara, suaminya muncul bersama sang kakek. Jadilah Ernia berdiri dan menyambut kedua pria yang begitu dia cintai itu. Ernia memeluk tubuh sang kakek sekejap. Lantas beralih ke sang suami, yang selalu saja mereka bisa hanya untuk sekedar menyatukan nafas mereka walau sejenak. Lantas mengurai pelukan, setelahnya. I miss you, honey, bisik Awan seraya merangkul sang istri dan mengajaknya kembali bergabung bersama keluarga mereka. Wah, lagi ngobrolin apa, nih? Awan duduk bersanding dengan sang istri. Sementara Kebara berjalan ke arah dapur untuk meminta minuman tambahan. Juga kudapan sebagai teman mengobrol. Setelah itu, beliau kembali dan duduk di samping Lena, yang di sampingnya juga ada sang suami. Ini loh, Mas. Om Danu itu ternyata menguasai perbakingan. Bagaimana kalau Om Danu itu beralih haluan untuk usaha tersebut? Menurutku, sih. Ernia mengutarakan isi hatinya. Kamu itu masih kecil, Kuma. Jangan sok ngatur kami, deh, sewot Tante Rena. Entahlah. Setelah Kebara mengatakan masalah pondok pesantren, hati Tante Rena menjadi begitu sensitif terhadap Ernia. Padahal Ernia tak mengatakan apapun. Tapi, mungkin Tante Rena sedang kedatangan tamu bulanannya. Sehingga gampang sekali terpancing emosi. Maaf, Tante, istri saya hanya memberi usul saja. Kalau memang benar Om Danu punya kemampuan tersebut, kenapa tidak dicoba? Balas Awan, membela sang istri yang sontak.
Terdiam, saat Rena sedikit membentaknya. Kek Bara menghela nafas kasar, saat Rena terlihat berucap kasar terhadap cucu kesayangannya itu. Padahal, niat Ernia baik. Tapi, belum dapat diterima oleh si tante. Lena menatap adiknya dengan mimik kesal. Sebab ikut sebal mendengar kalimat yang dia ucapkan. Iya, Kuma itu bukan mengatur. Hanya memberikan pendapatnya saja. Kalau suami, kamu mau, dan berniat untuk mencobanya. Kenapa tidak? Kami semua mendukungnya, loh. Siapa tahu, itu jalan usaha kalian, kan? Sanggah suami Lena, yang ditanggapi anggukan. Serius oleh Lena. Waduh, kalau untuk membuka bisnis tersebut, kira-kira butuh berapa banyak modal, ya, Wan? Om kurang menguasai kalau harus hitung-menghitung. Om Danu, dengan jujur, mengatakan kekurangannya. Ish, hal begitu kenapa diomongin, sih? Bikin malu saja, celetuk Rena lirih, seraya menyikut lengan suaminya. Membuat Om Danu tersenyum getir, seraya mengusap. Tengkuknya kikuk. Gampang, Om. Om tinggal catat dulu semua kebutuhan bahannya. Nanti kita cari tahu harganya berapa. Lantas ditambah biaya operasionalnya berapa. Nanti akan ketemu modalnya butuh berapa, ujar Awan dengan penuh semangat. Coba saja dulu, Om. Mencoba itu, kan, tidak harus banyak. Kalau ternyata bagus, nanti baru mulai membuat banyak. Atau, kita bisa kerja sama, Om. Untuk dessert, Om Danu yang mengolah. Dan hasil olahan, restoran kami yang menampungnya. Ernia kembali memberikan usul. Apa? Maksud kamu, suami tante kerja sama kamu? Keterlaluan kamu, Kuma. Baru jadi orang Kak. Rena, jaga kata-kata kamu. Cerna baik-baik kalimat yang Kuma katakan. Kerjasama, garis bawahi kata-kata itu. Kuma itu mau mengajak suami kamu untuk bekerja sama. Artinya, Ernia akan menyatukan usaha. Suami kamu dengan usahanya. Join, menjadi satu tim. Bukan bekerja dengannya. Kek Bara dengan tegas berkata pada anak bungsunya itu. Kuma itu pemilik restorannya sekarang ini. Tapi, dia sendiri sering ikut turun membantu di dalam dapur. Sebab apa? Karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Coba sekarang papa tanya sama kamu. Selama Danu memegang usaha, pernah kamu tahu bagaimana usaha itu berjalan? Pernah tidak? Cecar Kek Bara, dengan sorot mata yang tajam. Rena meneguk salivanya berat, seraya melirik ke arah suaminya yang sontak tertunduk. Sebab, tanpa Rena tahu, Danu sendiri memang pernah berkonsultasi dengan sang mertua. Sebab, kadang banyak tidak paham dengan keadaan usaha yang dipegangnya. Beruntungnya, Kek Bara masih memberikan orang kepercayaannya untuk ikut memegang kendali, dan beliau letakkan sebagai asisten pribadi Danu. Sehingga, perusahaan tersebut masih bisa berjalan dengan baik. Meski harus terjadi tambal sulam di mana-mana setiap tahunnya. Kek Bara sudah sejak lama ingin menggali potensi yang dimiliki menantunya. Tapi, terhalang keadaan dan waktu, akhirnya tak pernah terbuka. Dan hari ini, Ernia berhasil mengetahui skill yang dimiliki suami sang tante. Yang membuat Kek Bara ikut sedikit lega. Sebab akan tahu, kemana arah langkah mereka selanjutnya.